Pemirsa, Menteri Perhubungan dan Kakor Lantas Polri meninjau sejumlah titik arus liburan Natal 2025. Keduanya memastikan kondisi lalu lintas libur Natal tahun ini terpantau kondusif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menghimbau pada pengendara untuk selalu mengutamakan kesehatan dan juga keselamatan, mematuhi peraturan lalu lintas. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Comment Center kilometer 29 Tol Jakarta Cikampek pada Jumat malam. Sementara itu, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, menyebut bahwa angka kecelakaan lalu lintas menurun signifikan. Adapun untuk mengurangi kepadatan kendaraan, sumbu 3 ataupun truk besar dilarang masuk jalan tol selama libur Natal. Malam ini kami melakukan koordinasi untuk Pak Kakor Lantas ya, untuk melakukan analisa dan evaluasi. Dan tadi juga kami melakukan doa bersama dengan harapan bahwa pelaksanaan angkutan Nataru dapat berjalan dengan selamat, aman, dan lancar. Dan kami menghimbau kepada masyarakat terus berhati-hati dalam melakukan perjalanan, senantiasa mematuhi arahan maupun petunjuk dari petugas di lapangan. Dan kami doakan supaya saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan dapat. Sudah jelas bahwa kendaraan sumbu 3 dilarang melintasi tol, termasuk yang ke arteri ada waktunya, itu jam 17.00 hingga pagi hari. Maka dari itu kami menghimbau kepada pengusaha ataupun kendaraan yang sumbu 3 agar tidak melintasi jalan tol, dan kami akan melakukan tindakan tegas bila perlu kami tilang, karena hasil arahan Pak Menteri dan kita semuanya bahwa kita mementingkan kegiatan kemanusiaan, baik itu keselamatan, termasuk juga perjalanan masyarakat yang sedang melaksanakan Natal, Tahun Baru, dan perjalanan dalam rangka liburan. Terus yang kedua, hasil analisa dan evaluasi bahwa korban laka lantas yang fatalitas korban itu menurun 23,23%. Dari korban meninggal dunia turun 23,2%. Pemirsa, memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, Polda Metro Jaya mengunjungi lokasi wisata Taman Marga Satwa Ragunan. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau kenyamanan dan keamanan lokasi bagi pengunjung. Kapolda Metro Jaya dan rombongan pejabat Polda Metro Jaya meninjau tempat wisata Taman Marga Satwa Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Tak hanya meninjau keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung, Kapolda juga memberikan coklat serta uang elektronik kepada para pengunjung yang hadir. Ada lonjakan sekitar 9.000 tadi jam 11 siang. Ya, mungkin siang ini akan bertambah lagi. Jadi ada 35.000 ya. Dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan aman, lancar, tertib, dan para pengunjung pun nyaman berada di sini. Sedikitnya 150 anggota disiagakan baik di dalam maupun di luar area di lokasi Ragunan. Selanjutnya, rombongan melanjutkan pengecekan ke lokasi tempat wisata lainnya di kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, Taman Kota masih menjadi primadona wisatawan untuk menghabiskan masa liburan. Salah satunya adalah di Taman Alun-Alun di Kota Kembang, Bandung, yang kembali dibuka setelah sempat ditutup akibat renovasi. Taman Alun-Alun di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, kembali ramai sejak dibuka kembali untuk umum pasca renovasi. Ratusan warga datang silih berganti memadati kawasan ini. Warga umumnya datang bersama keluarga, terutama anak-anak, hanya untuk bermain di hamparan rumput. Para pengunjung juga biasa bersuah foto dengan latar belakang Masjid Raya Bandung. Tidak hanya warga Kota Bandung, banyak juga warga dari luar daerah seperti Madiun yang sengaja datang untuk berlibur dengan mengunjungi Taman Alun-Alun Bandung. Eva seru sih, banyak jajan-jajan di sini macam-macam kan. Jadi enak aja kalau di sini, terus bisa naik bandros dari alun-alun sini juga bisa. Asalnya dari mana? Saya dari Madiun. Oh, sengaja liburan di Bandung. Ya. Bagi Anda yang kebetulan berada di Kota Bandung, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke taman tematik yang satu ini karena tidak dipungut biaya alias gratis. Taman Alun-Alun Bandung dibuka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Vingkran, iNews melaporkan.
Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru, kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Jalan Malioboro pun mengalami kemacetan dan kendaraan pribadi wisatawan menggulur hingga Jalan Mataram. Hujan dan banyaknya pengunjung membuat antrian kendaraan mengular hingga Jalan Mataram saat akan memasuki Jalan Malioboro. Meski hujan, tidak menyurutkan antusias para wisatawan untuk berkunjung ke Malioboro. Menggunakan payung, para wisatawan pun tampak tetap bersuah foto dengan latar belakang tulisan Jalan Malioboro. Beberapa wisatawan juga berbelanja oleh-oleh seperti aneka jajanan khas Yogyakarta ataupun berburu pakaian batik dan kaos dengan harga yang terjangkau. Selain Malioboro, wisatawan juga menyerbu kuliner di Pasar Ngasem, Yogyakarta. Bahkan omset pedagang bisa meningkat hingga 3 kali lipat. Seperti inilah suasana di Pasar Ngasem, Kota Yogyakarta. Ribuan wisatawan berburu kuliner untuk sarapan. Di tengah hiruk-pikuk pasar terdapat lapak nasi rames Yungademi yang telah hadir sejak tahun 1983. Usaha kuliner legendaris yang kini diteruskan oleh generasi kedua selalu menjadi favorit bagi para wisatawan saat liburan. Menu yang ditawarkan beragam seperti bubur krecek dan bubur kelor yang menjadi menu favorit pelanggan. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati nasi rames dengan aneka lauk seperti ayam goreng, telur, baceman, dan berbagai pilihan lainnya. Alhamdulillah ya Mas. Ya, ini kan masih liburan, jadi ada peningkatan. Berapa persen mungkin Bu? 2 kali lipat mungkin atau berapa? 3 kali lipat ya ada, gitu ya. Selain menunya yang variatif, rasanya yang enak, harga makanan di Pasar Ngasem juga murah hingga jadi pilihan pengunjung. Kita rombongan dari Bandung. Ini tadi ke Pasar Ngasem ngapain aja Mbak? Kenapa milih di sini? Kebetulan tadi kita lagi sebenarnya mau ke Taman Sari ya, ke Taman Sari. Terus katanya di info deket ke Pasar Ngasem. Jadi udah kebetulan kita cobain deh ke sini buat kulineran di sini. Kita nyari oleh-oleh juga. Udah beli apa aja nih Mbak? Baru dawat. Baru dawat sama daster barusan di depan. Ini mau nyoba apa lagi nanti? Mungkin bakso ya. Benar saya ada bakso. Katanya enak sih di sini. Pasar Ngasem ini buka setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 2 siang dan selalu ramai apalagi saat musim libur Natal dan Tahun Baru. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews pelapor. Pemirsa, sejumlah armada bus pariwisata yang menggunakan klakson telolet terjaring razia petugas gabungan di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Petugas juga mencabut klakson telolet karena bising dan mengganggu. Libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Polisi, dan BNN melakukan razia kendaraan bus pariwisata di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Masih bagus berarti? Masih bagus Pak, alur ban buat ininya tak? Satu persatu bus pariwisata dilakukan pemeriksaan kelayakan bus, mulai dari rem, ban, hingga surat administrasi. Dalam razia ini, petugas menemukan bus yang masih menggunakan klakson telolet. Petugas pun langsung mencabut klakson yang dinilai membuat bising pengguna jalan lain. Pihak Disub Bandung Barat sendiri telah melarang pemakaian klakson telolet di kendaraan. Kita cek kaitan kendaraan, ada beberapa kendaraan yang memang menggunakan toilet dicabut, kemudian berikut dengan para supirnya, sudah kita supirin, pastinya negatif. Selain pengecekan kelayakan armada bus, petugas BNN Bandung Barat juga melakukan tes urin kepada para supir bus untuk pastikan mereka bertugas dalam kondisi sehat. Selama musim libur Natal dan Tahun Baru, petugas akan terus melakukan pengecekan kelayakan bus pariwisata di objek wisata Lembang. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews, melapor.